Tepat di usia jejak petualang yang ke-20, hari ini saya akan menguji keberanian hingga batas akhir, yaitu mengibarkan bendera jejak petualang di atas langit Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Misi berbahaya ini akan saya lakukan bersama Serka Safira dan anggota Pusdiklat Pasus, Kopassus. Sebelum menjalankan misi pengibaran, persiapan langsung kami lakukan. Sesuai prosedur, kami melakukan ground training terlebih dahulu. Tujuannya untuk melatih fisik, fokus, dan konsentrasi saat melayang di udara. Ready, set, go! Bendera 2 dekade jejak petualang sudah ada di depan saya. Dan ini kita akan melakukan persiapan pertama, yaitu melipat benderanya supaya saat dibentangkan nanti di udara tidak belit-belit atau tidak kelipat-lipat dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya material bendera, cara melipatnya juga akan menentukan keberhasilan pengibaran. Sekarang saya harus pakai harness dulu karena saya nanti akan terjun tandem supaya lebih aman, dan nanti ini akan dikaitkan ke tandem master saya, yaitu Bang Narto. Seketika, perasaan campur aduk menyelimuti diri saya. Namun arahan dari Sertu Sunarto sebagai instruktur dan tandem master membuat saya yakin akan berhasil menjalankan misi ini. Semua tim sudah siap. Satu persatu penerjun memasuki heli dan siap mengudara. Secara teknis, misi pengibaran bendera 2 dekade jejak petualang ini didukung helikopter Mi-17V5HA 5159 milik penerbat TNI Angkatan Darat. Pilot Lettu Budi Utomo akan menerbangkan heli berkapasitas 25 penumpang ini ke titik penerjunan di ketinggian 12.000 kaki. Perasaan deg-degan semakin berasa, dan nanti di ketinggian 6.000 saya akan mulai mengaitkan diri ke tandem master supaya pada ketinggian 12.000 bisa langsung terjun. Sebentar lagi heli akan tiba di titik penerjunan. Perasaan saya semakin campur aduk dan adrenalin semakin memuncak. Bendera 2 dekade jejak petualang berkibar megah di atas langit Batu Jajar. Menjadi simbol semangat tim jejak petualang untuk terus menceritakan hal-hal baik tentang Indonesia. Beberapa detik setelah pengibaran,
Dengan sigap tandem master saya mengembangkan stabilizer supaya stabil. Skydiving dengan kecepatan turun 60 meter per detik menuntut penerjun untuk tetap tenang, fokus, dan menjalankan semua prosedur emergensi dengan baik. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan saat melayang di atas udara. Di antaranya free flight, seperti yang saya dan Sertunarto terapkan. Atau backfly, seperti yang Bang Bram lakukan selagi mengambil gambar di udara. Satu hal yang wajib dilakukan, kami harus selalu melihat angka ketinggian pada altimeter. Setelah free fall selama 35 detik, akhirnya parasut utama mengembang pada ketinggian 4.000 kaki. Wah, ya keren banget! Silakan buka kacamatanya. Oke. 20 tahun jejak petualang berkarya, selalu konsisten memberikan tayangan yang edukatif dan juga informatif. Maka dari itu, saya bersama Kuat Kopassus Safira dan juga tim penerjun dari Kopassus siap dan sukses melakukan misi menerbangkan bendera 2 dekade jejak petualang. Perasaan bangga menyeruak seketika. Misi pengibaran bendera tepat di momen 2 dekade jejak petualang di langit Batu Jajar berhasil kami tuntaskan dengan selamat. Thank you Pak Narto. You are welcome. Jadi Pak Narto ini kalau di penerjun Kopassus punya sebutan namanya burung jalak ya. Iya, Jadi berat. sekarang saya lulus jadi anak jalak. Wah, mantap! Sukses! Meskipun hari ini sedikit berawan, tapi cuaca dari ketinggian 12.000 feet sampai dengan 5.000 feet clear. Keren banget! Benar-benar menikmati keindahan alam. Pemandangan bagus, ada gunung, ada danau juga. Pesawahan luar biasa, awannya juga cantik sekali. Oh, Peterjun lainnya. tuh itu ada peterjun lainnya. Ada yang udah mulai ke bawah. Kita bermanuver. Kita bermanuver dulu. Petualangan kali ini benar-benar berbeda. Membawa misi khusus, seraya menyuguhkan keindahan Indonesia dengan cara yang tidak biasa. Udaranya dingin. Tangannya rasanya kebas. Karena semakin tinggi, semakin dingin udaranya. Dan dari sini kita juga bisa lihat peterjun-peterjun lainnya. Dan di bawah sana sudah ada titik pendaratan kita. Penerjun dari Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar menggunakan beberapa jenis parasut yang berbeda. Ada parasut militeri, parasut sport, dan parasut tandem seperti yang saya gunakan. Setiap parasut yang digunakan mempunyai karakter masing-masing. Sukses kita hari ini. Keren banget. 2 dekade jejak petualang. Wow, keren. Gokil banget, Bang. Rasanya mau nangis.
Kamu tadi sampai lihat nggak di sana ada Tangkuban Perahu? Ada Tangkuban Di Perahu. sana ada Saguling. Ya, ada Danau Saguling. Ini semua buat Jejak Petualang dan terima kasih banyak dari Kopassus dan tim penajel Kopassus pastinya. Yang penting aman, happy landing. Besok kita terjun lagi. Ini luar biasa nih kameramen saya juga nih, Pak Bram. Yes. Keren banget pokoknya. Terima kasih untuk pengalaman yang luar biasa ini. Misi 2 dekade Jejak Petualang sukses dilaksanakan. Menjadi kebanggaan tersendiri, saya bisa terbang bersama Pusdiklat Pasus, Kopassus Batu Jajar. Oke, berarti habis ini saya dan juga Safira akan melanjutkan petualangan kami selanjutnya. Semoga Jejak Petualang selalu menjadi tayangan yang edukatif dan juga informatif. 2 dekade Jejak Petualang, ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Woo! 2 dekade. 2 dekade Jejak Petualang. Semoga program Jejak Petualang beserta para kru selalu semangat untuk memberi hiburan, memberi informasi seputar kegiatan pertualangan di Indonesia yang penuh dengan keindahan. Amazing, sudah dapat bertahan sekian lama. Program yang mengusung informasi, edukasi, petualangan terus menjadi yang terbaik dan terus relevan untuk melihat berbagai kebaikan dan yang terbaik tentang Indonesia untuk dunia. Selamat ulang tahun untuk JP, semoga semakin eksis di dekade-dekade berikutnya. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Petualangan kami di puncak 2 dekade Jejak Petualang berlanjut. Kontur daratan Jawa Barat sebagian didominasi bukit dan pegunungan. Salah satunya wilayah Tangkuban Perahu, Kabupaten Bandung Barat. Berjalan di hutan belantara, langkah kami akhirnya harus berhenti di medan jalan yang buntu. Karena di depan sana jalannya udah tidak ada, jadi satu-satunya jalan sepertinya kita harus turun ke bawah lewat air terjun. Dari bawah sana kelihatan jalannya ya? Peralatan saya dan juga Safira sudah dipastikan aman. Tinggal kita atau turun ke bawah. Mungkin talinya kita ikutin di salah satu pohon yang paling kuat yang ada di sini. Jadi untuk menopang kita berdua rappelling ke bawah, nggak cukup sama satu pohon aja, harus benar-benar dipastikan aman, makanya kita pakai 2 pohon yang kokoh ini. Pohon yang berada di kanan dan kiri sungai bisa menjadi jangkar untuk menahan beban kami. Rappelling merupakan teknik menuruni ketinggian dengan menggunakan tali karmantel dan figur 8 sebagai alat pengereman. Semua udah dipastikan alatnya aman. Sekarang saya dan Safira akan bersiap-siap untuk turun ke bawah. Sebagai seorang kewat Kopassus, Safira diberi keahlian untuk menaklukkan medan seperti ini. Sekarang giliran saya yang turun. Saya tidak perlu khawatir lagi, karena sudah ada Safira yang menjadi belayer. Dia akan membantu saya mengerem dari bawah. Rappelling di air terjun mempunyai tingkat kesulitan lebih tinggi dibanding medan yang kering. Selain licin, terpaan air ke arah muka cukup mengganggu penglihatan. Hampir 3 kali ketabrak tebing karena keseimbangannya juga kurang
selanjutnya. 2 dekade jejak petualang, ikuti jejak saya, jejak petualang. Hawa dingin pegunungan sudah menusuk ke dalam tulang. Kami memutuskan mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Kita udah terlalu lama berjalan, tapi masih belum menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat. Kira-kira di mana ya? Kayaknya kita masih lurus lagi, cari yang lebih terbuka sama agak datar. Devep ini licin banget, masih curam juga. Iya sih, benar. Oke. Lanjut. ya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kami menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat. Langit mulai mendung. Hujan sepertinya akan segera turun. Kami harus bergegas mendirikan bivak. Jadi batang pohon ini yang akan menjadi tumpuan untuk flysheet kita. Bivak sudah berdiri, sekarang saatnya memasang hammock untuk beristirahat. Hammock harus dipasang menggantung di atas permukaan tanah. Tujuannya supaya terhindar dari air hujan dan kemungkinan binatang buas. Sambil nunggu hujan reda, habis ini kita akan mencari bahan makanan. Jadi kita istirahat dulu ya. 2 dekade jejak petualang, ikuti jejak saya, jejak petualang. Mumpung hujannya reda, jadi kita harus buru-buru cari persediaan makanan daripada nanti hujan lagi. Masih mendung soalnya belum terlalu cerah. Iya benar. Biasanya kalau di lerengan kayak gini, kita gampang banget buat nyari sumber makanan. Contohnya kalajengking. Kita coba cari ke sana. Ke sana coba. Yuk. Yuk. Lubang-lubang gitu kali ya. Saf. Nah, jadi ini menjadi alat bantu kita untuk mencari kalajengking. Jadi nanti kalau kita ketemu lubang-lubang, tinggal dikorek aja pakai bagian yang ujung sebelah sini. Istilahnya kayak mengganggu kalajengkingnya supaya dia keluar. Nanti kalau udah keluar, tinggal capit di bagian yang sebelah sini. Supaya kita nggak kena sengatnya juga karena itu bahaya. Oke. Kalajengking banyak ditemui di hutan tropis seperti ini. Binatang berbuku ini biasa membuat lubang sekaligus tempat menunggu mangsa. Sarang kalajengking akan menciptakan suhu dan kelembaban yang sesuai dengan tubuhnya. Ini nih cara mengamankan kalajengking, itu dijepit bagian sengat di bagian belakangnya ini supaya tidak berbahaya karena di situ tuh bagian racunnya. Nah, ini biar lebih aman kita potong. Kalajengking merupakan salah satu hewan darat tertua yang masih hidup hingga saat ini. Hewan berkaki 8 ini dibekali bisa sebagai alat pertahanan diri sekaligus senjata untuk menaklukkan mangsanya. Dari 1.500 spesies kalajengking, hanya 30% spesies yang berbahaya bagi manusia. Jadi sumber protein sudah saya dapatkan. Sekarang saya mau mencari vitamin yang terdapat dari tumbuhan, yaitu sayur pakis. Nah, di sini memang jenis pakis itu ada banyak. Jadi kita harus mencari yang khusus, yaitu pakis sayur. Bentar, saya cari dulu. Nah, ini nih kelihatan. Kalau pakis yang bisa dimakan itu yang masih muda seperti ini. Dan diambil bagian pucuknya. Nih kan kelihatan kan dia melengkung. Yang bisa dimakan nanti. Enak. Ada lagi nih. Pakis sayur merupakan paku-pakuan yang biasa tumbuh subur di daerah tropis.
Berbeda dari jenis pakis kentang, pakis sayur banyak tumbuh di daerah lembab atau dekat dengan sumber air. Sekilas, pakis sayur muda hampir sama dengan jenis pakis lainnya. Bedanya, pakis sayur tidak mempunyai bulu halus pada batangnya. Mantap lah kalau gitu. Kalau kemarin kita masak sayur pakis pakai jamur di Kalimantan, ya kan? Sekarang kita mau masak sayur pakis pakai kalajengking. 2 dekade jejak petualang, ikuti jejak saya, jejak petualang. Udara di sini semakin terasa dingin. Kami harus membuat perapian untuk menghangatkan badan dan membakar kalajengking. Sebelum diolah, pakis ini harus direbus terlebih dahulu. Karena apa? Si pakis ini punya lendir. Kalau sudah direbus, lendirnya ini akan hilang. Karena ini gatal kalau langsung dimakan. Karena posisi hujan seperti ini dan kayu-kayu basah, jadi otomatis akan lebih susah untuk bikin perapian. Nah, ini saya memancing dengan serbuk kayu yang masih kering tadi, supaya apinya mudah menyebar kemana-mana. Saat berada di alam bebas, perapian mempunyai banyak manfaat. Selain untuk memasak dan menghangatkan badan, perapian juga bisa mengusir binatang berbahaya. Udah nih kayaknya. Jadi kalajengking itu sebelum diolah harus dibakar terlebih dahulu, supaya ada krenyes-krenyesnya ketika dimakan, karena ini termasuk jenis serangga. Terus kan dia juga termasuk serangga yang beracun, jadi memang harus dibakar terlebih dahulu supaya lebih aman. Selama 2 dekade, berbagai kekayaan kuliner Nusantara menjadi salah satu ciri khas dalam program Jejak Petualang. Tidak terkecuali dengan makanan yang dianggap ekstrim. Dalam kondisi seperti ini, makanan yang tidak biasa ini menjadi satu-satunya pilihan untuk bisa tetap bertahan hidup di alam. Setelah matang, kalajengking dimasak bersama pakis sayur. Ditambah rempah sederhana yang wajib dibawa saat bertualang, aromanya kini berubah menjadi begitu menggugah selera. Aromanya menggoda banget. Walaupun isinya kalajengking sama pakis, tapi serius deh, enak ini. Ditambah hujan ya, Pak? Iya, ditambah hujan. Ini kita langsung santap aja yuk. Nah, yuk. Paduan kalajengking dan pakis sayur ini cukup untuk mengganjal perut dan memulihkan energi kami. Kita campur sayur pakis biar lebih enak. Nah, makanya kalau udah dicampur dengan sayur pakis tuh rasanya lebih berwarna, lebih ada rasa pedas, terus gurih-gurihnya juga. Tapi itu mendukung banget, Feb. Ini udah hujan, pedas, jadi sedikit ngurangin dinginnya. Jadi tangan bener-bener sampai mati rasa. Sebelum melanjutkan petualangan, ditambah cuaca yang makin kurang bersahabat, kami memutuskan istirahat untuk memulihkan tenaga. Dua dekade jejak petualang. Selamat ulang tahun untuk Jejak Petualang. Udah 2 dekade. Semoga semakin keren, semakin jauh lagi travelnya, semakin blusuk ke pedalaman. Dan selalu mengenalkan kebudayaan Indonesia, adat istiadat masyarakatnya, dan keseruan-keseruan di semua tempat. Bisa terus berinovasi, selalu memberikan informasi dan inspirasi yang keren untuk penonton. Selamat 2 dekade.
bersama Koat Kopassus dalam rangka 2 dekade jejak petualang masih berlanjut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di belantara kaki Gunung Tangkuban Perahu. Hutan tropis ini masih menyimpan kekayaan spesies, flora, dan fauna. Dengan teknik dan pengetahuan, keanekaragaman ini bisa menjadi bekal untuk tetap bertahan hidup. Flora yang bisa dimakan di hutan hujan tropis, salah satunya adalah tanaman jenis palem hutan. Palem menjadi salah satu komponen penyusun vegetasi hutan. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi seperti ini. Selain menjadi sumber makanan, tumbuhan beruas ini juga berfungsi meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Tidak heran, saat berada di hutan, kita bisa merasakan udara yang bersih dan menyegarkan. Nah, umbut yang dicari itu memang yang daunnya itu belum mekar seperti ini. Nah, ini saya sambil bersihin, nanti yang diambil bagian dalamnya. Umbut palem menjadi salah satu tumbuhan yang bisa langsung dimakan. Ini nih batangnya nggak bisa langsung dimakan, tapi harus dikupas terlebih dahulu. Jadi nanti yang dimakan adalah bagian dalamnya, yang dekat dengan bakal daun. Sama seperti mencari umbut rotan atau umbut aren, bagian yang dikupas itu banyak sekali sampai ke yang paling dalam seperti ini nih yang kita ambil. Rasanya memang seperti bengkoang, tapi cenderung lebih hambar ya, Feb. Teksturnya dia juga lebih lembut daripada bengkoang. Ini bisa digunakan untuk mengganjal perut sementara, Feb. Menjadi makanan alternatif selama kita di hutan. Betul. Petualangan di puncak 2 dekade jejak petualang kami tutup dari kaki Gunung Tangkuban Perahu. Sebagai program petualangan pertama di Indonesia, 2 dekade akan menjadi tonggak baru untuk terus mempersembahkan tayangan tentang kekayaan Nusantara yang tiada tara. 2 dekade jejak petualang selalu memberikan tayangan yang edukatif dan juga informatif untuk Indonesia. 2 dekade jejak petualang, ikuti jejak saya, jejak petualang.